Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pasil, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, peserta PM, izinkan saya menyampaikan menyampaikan presentasi tentang kaitan program vokasional yang ada di SLB Negeri Taruna Mandiri. Yang pertama, vokasional yang dibentuk di bulan Januari 2023, inisiasi oleh Ketua Yayasan dan sekaligus sebagai pembina. Kemudian kurikulum disusun oleh Kepala Sekolah dan tim kurikulum Satuan Pendidikan, yaitu bersama tim kurikulum. Salah satu layanan dari kurikulum ini adalah program vokasional. Pada awalnya kami memiliki 14 vokasi. Jadi untuk di SLB ini adalah satu atap terdiri dari 3 jenjang satuan pendidikan TKLB, kemudian terdiri dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, kami menitik beratkan kepada SMALB semi SMK Bapak Ibu. Dimana kalau SMA itu kan ada jurusannya MIPA dan IPS, tetapi kami SMA ini lebih ke life skill, lebih ke SMKLB. Kita lanjutkan ya, penyusunan kurikulum vokasi tahun ajaran 2025-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pada 3 tahun di akhir vokasi akan berjalan 10 vokasi Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kenapa di SLB itu saya sengaja SLB Taruna Mandiri berbeda dengan SLB lain. Mungkin kalau SLB lain sama dengan sekolah-sekolah umum, tetapi kalau kami sengaja ingin membuat sekolah model yang namanya SMALB semi SMK. Jadi awalnya itu kita di asesmen dulu. Jadi dari mulai kelas 7, di kelas 7 kita sudah pengkaderan anak yang mempunyai minat atau bakat keterampilan, kita salurkan. Karena di SLB itu tidak fokus kepada pembelajaran reguler, tetapi kepada lebih ke keterampilan untuk bekal hidup di masa depan, siap untuk bekerja di perusahaan yang dituju. Nah, ada asesmen pendampingan. Yang pertama adalah melakukan asesmen Bapak Ibu dengan tepat terhadap minat dan bakat peserta didik serta kemampuan dasar dalam melakukan keterampilan vokasional. Kemudian juga pemerataan minat dan bakat untuk membantu mereka memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mencocokkan profil peserta didik dengan kebutuhan pekerja yang akan disediakan. Kemudian pendampingan prakerja Bapak Ibu. Jadi ada prakerjanya di sekolah. Kemudian pendampingan juga pasca kerja. Jadi ada prakerja dan ada pasca kerja. Kemudian pengembangan keterampilan dan soft skill. Anak itu harus memiliki soft skill yang cukup. Kemudian pelatihan keterampilan teknis. Nah, memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan kerja yang dituju tadi, seperti keterampilan komputer, bahasa asing, dan keterampilan teknis lainnya. Bahwa di SLB kami beberapa hambatan juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian pelatihan soft skill, yaitu memberikan pelatihan soft skill setiap komunikasi. Jadi kita belajar berkomunikasi yang baik, kerja tim, etika juga, cara bagaimana ketika masuk di perusahaan, dan keterampilan memecahkan masalah. Rasio dalam undang-undang 100 berbanding 1. Jadi 100 yang normal, 1 disabilitas. Kemudian pelatihan kemandirian, itu sangat penting Bapak Ibu. Memberikan pelatihan kemandirian dalam hal personal, grooming, dan kemampuan mengurus diri sendiri. Jadi di SLB kami bukan hanya ke intelektual, tetapi ke merawat diri atau mengurus diri. Kemudian pelatihan penyesuaian diri, memberikan pelatihan untuk membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya, perusahaan. Kemudian rencana strategi menyusun PDBK dengan siap bekerja. PDBK di sini adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Membantu pengembangan kurikulum instrumen asesmen vokasional
yang didasari oleh capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Kita juga melaksanakan MOU dengan IDUKA Bapak Ibu, jadi seperti di SMK, kemudian pemerintahan universitas juga, dan peningkatan penyaluran kerja. Tadi kita sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan IT Brebes, kemudian PT Joshua, Alfa, Indo, dan lain-lain. Kemudian peningkatan layanan kesehatan setiap bulannya. Kemudian melakukan program magang. Alhamdulillah sejalan dengan program pemerintah yang berada di bawah Direktorat Vokasi, maka dilaksanakannya magang secara rutin di bulan Februari sampai Maret. Alhamdulillah kita telah melaksanakan magang di hotel-hotel, di Grage, Pepabri, dan hotel lainnya. Diperlukan rencana program dari setiap kelas vokasi. Nah, kembali ke yang tadi ada isi rancangan ya program. Bu Marlina, coba tayangkan lagi durasi dan jadwal magang. Kemudian memberikan persiapan kerja. Kemudian menjalin komunikasi dengan guru, nah itu terutama. Kemudian bekerja sama dengan manajemen untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang baik di tempat kerja. Kemudian peranan penting manajemen perusahaan juga. Selain itu kita berkolaborasi dengan perusahaan, yaitu memberikan kebijaksanaan dengan inklusif ya Bapak Ibu, jadi tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasikan, menyediakan akomodasi, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang inklusif juga harus sesuai dengan kebutuhannya. Membangun kerjasama dengan Eduka juga, kemudian melakukan rekrutmen berkeadilan, jadi harus adil, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala SLB Taruna Mandiri ya. Khusus ada asesmen awal ya, yang itu sangat penting, sangat penting. Asesmen awal bisa menjadi bagian tolak ukur keberhasilan juga. Ada readiness, ada learning profile, dan ada interest. Jadi perminatan, gaya belajar, kalau di kami barangkali ya. Kalau di vokasi akan lebih khusus lagi. Termasuk di kesiapan bagaimana siswa kita untuk mengikuti pembelajaran yang didesain oleh guru. Terima kasih Bu. Hanya apakah itu harus ada MOU atau ya, bagaimana? Atau prosedur yang harus ditempuh seperti apa Bu? Terima kasih Bu Kepala. Ya, Pak. Presentasinya luar biasa dan selamat untuk kesuksesan sejumlah layanan yang telah diberikan kepada peserta didiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Ihan dari SDN Singkup, Kecamatan Japara. Saya ingin, sebenarnya ini hanya sharing pengalaman, karena saya secara pribadi pernah menggunakan layanan research center di SLB Taruna Mandiri. Ya. Saya datang waktu itu dengan keluhan anak saya pribadi, karena anak saya itu mengalami antisosial, dan waktu itu anak saya memang belajar di zaman COVID, di mana ada yang namanya social distancing, dan anak saya juga mengalami learning loss seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter. Akhirnya saya datang ke research center di SLB, kemudian saya berkonsultasi, kemudian saya diarahkan untuk berkonsultasi ke psikolog, dan ternyata anak saya itu didiagnosis EQ-nya masih normal, hanya ada ketimpangan antara verbal dan performan. Nah, kemudian karena memang dari pihak SLB juga mengatakan anak saya ini normal, jadi saya maintenance sendiri dengan berkonsultasi ke psikolog. Alhamdulillah sekarang anak saya di kelas 5, alhamdulillah sekarang sudah mau masuk ke kelas dan sudah mulai mau belajar.
dengan maintenance tadi, alhamdulillah sekarang sudah banyak progres dan satu kekhawatiran saya itu sudah terjawab gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada SLB yang sudah memberikan layanan bahkan kepada orang-orang luar gitu untuk bisa yang mengalami masalah untuk bisa menyelesaikan atau menemukan solusinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi diketahui bahwa kami sudah bekerja sama atau MOU dengan beberapa SD, SMP, SMA, dan SMK, Pak. Jadi mangga Bapak nanti bisa datang ke sekolah kami untuk berkoordinasi apakah anaknya itu mempunyai hambatannya seperti apa. Tapi kalau lebih baik Pak, karena berdasarkan hasil asesmen supaya lebih akurat, karena kami juga mempunyai pedagogik khusus untuk mengasesmen. Jadi alangkah baiknya Bapak nanti ada berapa anak yang di sana, kita asesmen ulang Pak. Kalau memang Bapak berkenan, silakan nanti bisa ber-MOU, tapi kalau memang bertahap dulu tidak apa-apa Pak. Bahwa anak berkebutuhan khusus bukan berarti anak yang perlu dipisahkan atau disisihkan, tetapi kita perlu menggali potensi. Siapa tahu di potensi tertentu bisa dikembangkan sehingga anak itu bisa memunculkan dirinya sendiri dan dia menjadi percaya diri Pak itu. Jadi prosesnya mungkin mangga nanti Bapak bisa datang atau kami diundang, tetapi harus bersurat dulu Pak, atau ada guru BK kan Pak mungkin ya. Nanti guru BK yang datang ke kami aja dulu Pak. Nanti kita kasih trik seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Karena kami sudah menjalin dan melayani beberapa sekolah. Kemarin di SMK 6 ada 4 yang di asesmen, kemudian SMK Japara juga SMK 1 ada 4. Ternyata kami punya data, ada beberapa sekolah yang sudah menerima dan anak berkebutuhan khusus sudah dilayani oleh sekolah-sekolah itu, tetapi mungkin belum maksimal dari pelayanan dan sarana prasarana. Insya Allah kami bantu Pak. Kemudian Taruna Mandi juga punya terapi Pak. Kalau seandainya anak itu tidak usah masuk ke sekolah kami akan melayani terapi di luar jam KBM Pak. Bisa dilaksanakan di jam 2 ke atas sehingga tidak mengganggu KBM. Itu mungkin Pak ada beberapa alternatif yang perlu kita berikan option kepada semua sekolah. Yang berikutnya terima kasih kepada Ibu yang sudah mereview beberapa tahun lalu. Sekolah Taruna Mandi adalah salah satu sekolah resource center atau pusat sumber. Kita semua SLB sebetulnya harus mempunyai atau menerima pelayanan inklusi. Tetapi hanya SLB tertentu yang dilegalitaskan sebagai pusat sumber. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu. Jadi anak-anak yang tadinya pada masa COVID itu sekolah di taman kanak-kanak karena tidak ada tatap muka, kemudian kita juga kegiatan KBM itu tidak secara langsung, Ibu. Setelah di kelas 5 atau di kelas 4 itu Bu, ternyata ada kejadian yang terdeteksi disleksia Bu. Ya. Jadi dia ada kesulitan untuk menghitung, kemudian ada yang disgrafia dan diskalkulia juga Ibu. Tetapi orang tua memang tidak bisa menerima Bu. Ketika di sekolah dasar itu dianggapnya memang anak terbelakang ataupun berbeda dengan teman-temannya karena tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua Ibu, setelah ada yang di kelas 3 SD juga Bu, tadinya normal Bu. Ya. Ketika di sekolah kami itu memang terdeteksi speak delay lah, ya speak delay gitu. Ada kesulitan berbicara, kemudian ada yang bersosialisasi dengan susah karena seperti memiliki dunia sendiri ya Bu. Betul, autis. Tetapi Ibu, karena keterbatasan kami di sekolah, jadi anak-anak masuk ke sekolah dasar, tapi ketika di kelas 3 itu Bu akhirnya dipindahkan ke SLB Bu dari sekolah dasar itu. Nah Ibu, bagaimana triknya gitu untuk kami gitu Bu, untuk sekolah-sekolah yang melayani inklusi, tapi Bu kami tidak keterbatasan guru yang memiliki pemahaman tentang
anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu. Iya. Satu itu, yang kedua Ibu, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua murid Bu, Iya. apabila memang terdeteksi anak ketika dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam asesmen kegiatan anak itu seperti tadi Bu, ada yang speak delay, kemudian ada yang hiperaktivitas ya Bu ya. Iya. Solusinya seperti apa? Apakah mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Memang betul Bu, banyak kendala di TK ya. Alhamdulillah kebetulan Bu, kami sudah bekerja sama MOU dengan TK SBI itu Bu yang di Cikaso. Jadi beberapa anak setiap tahun diberikan kepada kami untuk dilayani di SD-nya. Nah, itu kita melaksanakan MOU. Tetapi sebetulnya bisa diarahkan intervensi dini. Jadi anak itu nanti kalau memang ada di TK antisipasi, Bapak Ibu bisa sharing dengan orang tuanya dipanggil, tapi dengan perlahan dan kebiasaan-kebiasaan di rumah seperti apa Bu. Jadi diajak ngobrol dulu, apakah kebiasaan di sekolah itu sama di rumah? Nah itu Bu. Nanti orang tua juga kalau memang orang tuanya welcome akan bercerita. Kemudian bagaimana cara menghadapinya? Memang dari awal memang harus di asesmen dulu Bu kepada ahlinya gitu. Kami insya Allah membuka diri untuk melayani asesmen. Nanti Ibu Bapak, Ibu juga bisa datang ke kami Bu. Nanti lebih lanjut berkonsultasi atau kita melaksanakan MOU juga. Jadi Ibu nanti lihat dulu ke sekolah kami, kunjungan aja Bu ke SLB gitu untuk belajar, mengajak kepada orang tua main, karena waktu itu juga dari Cikaso beberapa guru, orang tua dan siswa diajak bermain melihat ke sekolah kami Bu. Itu mungkin Bu sementara. Enggak, nanti barangkali ada yang ke sekolah, saya tunggu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terkait dengan vokasi Bu ya, ini kalau vokasi kan kadang-kala kita identik dengan SMK Bu. Betul. Nah, teknisnya nih untuk kegiatan dari pembelajaran vokasi yang dimaksud yaitu apakah ini pembelajarannya full ya vokasi, Ya. Misalnya tadi perhotelan misalkan Ya, itu ya, betul. apakah terus terkait dengan perhotelan atau memang itu hanya skill yang diajarkan saja lah, ataukah memang ini full pembelajarannya vokasinya. Kemudian tentunya ini kan ada pembagian juga Pak Bu berdasarkan asesmen ya. Iya. Nah, nanti si pembagian itu apakah ini mungkin misalnya dengan penilaian tertentukah atau memang minat dan bakat gitu? Iya. Terima kasih. Yang pertama untuk pembelajaran vokasi Pak, tapi dikemas dalam pembelajaran contoh dalam vokasi perhotelan kami tidak terlalu banyak menangani satu rombel, tapi hanya beberapa anak 6 paling banyak atau 7, tapi kami fokuskan kepada khusus skill perhotelan. Nah, dalam pembelajarannya juga Pak, untuk vokasi tertentu dikolaborasikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi full untuk kegiatan perhotelan, tetapi tetap ada pembelajaran yang matematikanya ke hotel, ke perhotelan, cara menghitung, kemudian keluar masuk keuangan, resepsionis gitu Pak. Jadi tetap kita kolaborasi antara mata pelajaran umum yang dibutuhkan dengan life skill, kemudian cara beretika menghadapi tamu itu seperti apa Pak, bahasanya yang baik, kemudian tutur kata, kemudian kepada pendidikan moralnya, jadi dikemas dalam satu pembelajaran Pak. Itu mungkin full, jadi tidak ada ekstrakurikuler ya, jadi masuk ke pembelajaran. Kalau pertanian berarti pertanian, tapi tetap matematika, pembelajaran segala macam dikaitkan dengan pembelajaran itu Pak. Ya, kalau mapel, olahraga, PAI tetap ada, kemudian ekstrakurikuler juga tidak mengganggu, ada kesenian sesuai dengan minat bakat, cuma lebih ke perminatan. Kemudian tadi Bapak bilang apakah asesmennya itu kembali kepada kita mengasesmen Pak, anak ini bakatnya kemana, kemudian minatnya seperti apa. Belum tentu ketika kita minat, tapi pas prakteknya tidak bisa Pak gitu. Jadi kita selaraskan antara keinginan, kemauan, cita-cita, dan kemampuan kita selaraskan sehingga jadi match itu Pak. Itu saja mungkin dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.